Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita Arpedia Online. Zik berhasil menghancurkan dua orang cabul online. Ya, mereka sekarang sudah modar dan kembali ke dunia nyata. Ya, dan ia sampai di ruang bos lantai pertama di Deborah Dungeon. Seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja dicapcus. Saat ini, Zeke berusaha meyakinkan Sia untuk bertarung bersamanya melawan bos lantai pertama. Walaupun ini susah, tapi Zeke memohon untuk membantunya mengalahkan bos ini. Zeke sampai nangis-nangis itu ya. Ia meminta Sia untuk bersama-sama melawan bos monster ini. Akan tetapi, "Oi Zik, kok ngoceh mulu? Ayo masuk. Ngapain di situ? Wanjir, dari tadi ngomong sendiri malahan. Bangke bener dah. Waduh, gara-gara Sia masuk duluan, pintu dungeonnya mau tertutup. Waduh, lari, 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 lari. Tunggu aku Sia, tunggu. Walah, malahan mau ditinggal. Wadidaw. Dan ya, Zeke berhasil masuk. Ya, Zeke sampai kehabisan stamina itu. Ia lari sekuat tenaga ternyata. Dan ia langsung makan. Kemudian Sia bertanya, apa benar-benar tidak apa-apa melawan bos dungeon dengan dua orang saja? Ya, menurut teorinya si Zeke, melawan bos lantai pertama itu mudah dan bisa naik level dengan cepat. Itu teori yang ia buat saat menjadi Bard. Ia sudah ratusan kali mengkill si bos monster lantai pertama ini. Jadi aman bos, aman, 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 santai aja. Tapi kenapa bosnya belum muncul-muncul? Pintunya kan sudah tertutup. Kita tidak bisa keluar lagi nih kecuali mengalahkan bosnya atau modar di sini. Wah, santai aja, Bro. Nanti juga nongol sendiri. Kita tunggu aja. Kita sabar aja, sabar-sabar. Kemudian Sia melihat ada monster kecil yang diduduki sama si Zik. Itu monster apaan dah? Kok malah imut-imut? Apa ini bos monsternya? Yah, jelas bukanlah Neng Sia. Bosnya itu golem, bukan tikus ini. Tapi Zik jadi penasaran kenapa ada monster tikus di ruang bos. Ini perasaan tidak ada ya saat dulu ia ngekill bosnya. Apa ada update terbaru ya? Ini tikusnya di-kill aja apa ya? Atau gimana nih? Tapi imut-imut begini, sayang sekali lah kalau di-kill. Dan tiba-tiba Zik merasakan gempa di ruangan itu. Itu bos golemnya datang. Wah, malah gempa. Ini gimana ini dah? Malah bahaya ini. Dan ternyata ada batu-batu besar terkumpul. Itu terkumpul menjadi satu titik. Batu-batu itu semakin membesar. Batu-batu itu menyatu dan berubah menjadi monster golem raksasa. Dia adalah Giant Stone Golem level 60, monster penjaga Deborah Dungeon di lantai pertama. Wanjir, gede banget. Sia sampai ngelak. Apa bisa mengalahkan monster sebesar ini? Yah, tentu saja Sia. Ikuti saja rencanaku. Dan ya, oke lah, langsunglah di Tiba-tiba Zik berlari dengan cepat. Ia berlari ke arah Stone Golem. Sia pun bersiap dengan anak panahnya. Dan ditembakkan satu anak panah dan kena. Tapi damage-nya terlalu kecil. Stone Golemnya, ya, ia ditemani sama tikus imut itu ya. Tikus itu malah mengejek, serangannya kecil bro, ngapain nyerang pakai panah. Tapi berkat itu, Sia berhasil mengalihkan perhatian Stone Golem dan Stone Golemnya mulai menyerang Sia. Zik sudah sampai ke belakang Stone Golem, ia pun bersiap menyerang dengan pedangnya. Dan tuang! Wanjir keras banget. Dan kenapa malah gue yang terluka? Bangke bener. Ini pasti skill sacrifice. Perasaan dulu nggak ada skill ini. Apa gara-gara si tikus itu apa ya?
Kemudian Stone Golem menyerang Zik. Zik pun melompat menghindari jotosan Stone Golem, tapi Zik terlalu rendah lompatannya sehingga ia diserang kembali oleh Stone Golem. Di saat menghindar, Zik melihat anak panah Sia yang masih menancap. Wah, melihat itu Zik punya ide. Mantap dah, ini ide yang cemerlang. Neng Sia, tolong panah Stone Golem lagi. Panah sendi-sendinya ya, arahkan di sendi-sendi Stone Golem supaya panahmu menancap. Dan woke laksanakan. Dan wus, wus, wus. Sudah tertancap. Oke, siap Neng Sia, terima kasih. Akan kukil ini Stone Golemnya. Oke dah, terima kasih bantuannya Neng Sia. Dan langsung ditancap gas. Dan hap, hap, hap. Zik melompati Stone Golem dengan bantuan anak panah yang menancap dan ia melompat di atas kepala Stone Golem. Ia pun bersiap untuk menyerang titik lemahnya dari Stone Golem, yaitu kepalanya. Ya, itu ya, di ubun-ubunnya itu ya. Dan jerot. Ditusuk dah kepalanya si Stone Golem. Mampus dah lu. Tusuk lebih dalam lagi. Ya, dan cerak. Loh, apa-apaan dah tuh? Bunyi apaan itu? Dan kenapa nggak modar? Ini Stone Golemnya malah nggak modar. Wanjir, malah bahaya. Stone Golemnya kagak modar-modar. Dan ia langsung melempar Zik. Zik bingung. Ia terjatuh dengan muka bingung. Ini gimana dah? Kenapa Stone Golemnya tidak modar? Dan ya elah, malah ditangkap Neng Sia. Gimana nih dah? Kebalik PA. Tuan Zik, apa kau tidak apa-apa? Oke, 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 aman, 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 aman. Kita harus bersembunyi sekarang. Ya, golemnya terlihat aneh. Waduh, mendengar itu, Zik jadi bingung. Kenapa jadi aneh? Bukannya Stone Golemnya kelemahannya ada di ubun-ubun. Harusnya ia sudah modar. Tapi ternyata bener dah, Stone Golemnya malah jadi mengaktifkan skill besek. Wanjir, malahan Stone Golemnya mode ngamuk. Gaswat, gaswat, gaswat. Tambah bahaya ini mah. Dan duar. Stone Golem menyerang Zik. Zik terpental. Zik merasa kesakitan. Ternyata ia terlalu menganggap remeh ya bos monster golem ini. Ya, karena hal tersebut ia jadi pesimis. Ia merasa dirinya telah kalah. Dan duar. Stone Golemnya kembali menyerang. Zik dan Sia terpental. Serangan itu kuat sekali bro. Sampai-sampai Zik tidak sempat untuk membalas serangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa monster itu malah jadi ganas? Zik benar-benar tidak bisa melihat celah ini mah. Dan ini sangat berbeda sekali saat dirinya melawan Stone Golem itu. Saat ia menjadi bat gitu ya. Yah, tamat dah ini dadah. Zik merasa putus asa. Ia tertunduk lemas melihat si bos monster yang seharusnya sudah dikalahkan malah ngamuk gak karuan. Ini di luar prediksinya bos. Akan tetapi power shoot. Serangan Sia menahan pergerakan Stone Golem, kemudian Sia membawa lari Zik. Ia menyuruh Zik untuk sembunyi. Bahaya bos. Zik kaget, Sia masih memiliki semangat untuk melawan si monster itu. Berbeda dengan dirinya yang sudah patah semangat. Dan ya, akhirnya mereka berdua pun berhasil bersembunyi. Stone Golemnya bingung mencari musuhnya. Ya, musuhnya tidak ada di depannya. Ia malah pelirak-pelirik gitu ya. Kita tidak bisa mengalahkannya, Neng Sia. Kita sudah tamat. Bos monster itu ternyata terlalu kuat. Kita bakal modar ini. Waduh, apa yang terjadi? Kenapa Zik malah putus asa? Gimana ini dah? Kan ente yang ngajak ya. Kenapa ente yang nyerah duluan? Wadidaw. Kemudian Sia berdiri, ia masih mau menyerang dan ayo Tuan Zik, ini bukannya tambah seru. Game ini sangat seru kan, sehingga mustahil kita selesaikan. Ini bagian serunya Tuan Zik, tidak usah memperdulikan monsternya, kita serang saja sampai titik darah penghabisan.
Yah, ini cuman game Tuan Zik, jadi nikmatilah. Wanjir, sejak kapan cewek ini jadi bijak? Tapi bener juga sih ya, sejak kapan Zik ini malah jadi stres begini? Ini bukan antara hidup dan mati. Ini cuman game yang harus dimainkan dengan menyenangkan. Ya, Zik melupakan hal itu. Dan okelah Tuan Zik, aku duluan. Wanjir malah ditinggal. Kemudian kita flashback dulu ya. Flashback 2 tahun yang lalu. Adiknya si Yuhan ini ya, ia bernama Yuje. Ia membangunkan kakaknya yang sedang tidur. Ia tidur sambil nangis. Wadidaw. Ternyata ini kejadian di mana si Yuhan tidak lolos seleksi CPNS. Ia malah dimarahi sama ibunya itu ya. Ia sampai tidak mau keluar kamar lagi. Yah, gimana ya, soalnya ibunya ini kan ganas banget ya. Tidak hanya dimarahi, tapi Yuhan sampai dihajar sama ibunya. Wadidaw, ia sampai babak belur itu ya. Kemudian adiknya menasihati supaya kakaknya keluar kamar dan minta maaf sama ibu. Tapi Yuhan tidak mau. Ia mau modar raja. Wadidaw, malah mau bundir. Adiknya pun mengatakan kalau kakaknya ini memang tolol, nggak guna, lemah, nggak bisa belajar, cuman bisa main game aja dah. Tapi sebagai laki-laki, ya sebagai laki-laki tertua di sini, kakaknya ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi kakaknya ini harus membuat keluarga menjadi bangga terhadap dirinya dengan apapun yang ia miliki. Tidak usah memikirkan ucapan ibu ataupun siapapun itu ya yang merendahkanmu. Lakukan saja semaumu dan yang pasti jangan sendirian. Jangan memikul tanggung jawab itu sendirian. Carilah teman untuk curhat atau kau bisa curhat sama aku atau ibu atau sama ayah. Ya intinya kau tidak boleh sendirian kakak. Tapi ya terserahlah hidupmu adalah kau yang mengaturnya. Suka-suka kau, Kak. Wanjir nih bocah omongannya malah pedes. Yah, tapi berkat omongan adiknya itu, Yuhan sekarang berusaha untuk menjadi pro player di Arpedia online dan menjadi bot. Yah, sampai ia menjadi rank 50 di dunia. Tapi malah diretas, wanjir. Dan sekarang ia melawan golem ini. Ia tidak sendirian, ia bersama Sia. Dan sekarang Sia sudah kelelahan. Waduh, stamina Sia sudah habis. Ia tidak bisa menyerang lagi. Dan bush, tangan golem siap menggeprek Sia. Dan awas, puar. Wanjir malah itu, malah hilang. Ternyata Zik membantu Sia dan Zik berterima kasih kepada Neng Sia karena ia telah membantunya untuk melawan bos monster ini. Sekarang giliran Zik untuk berjuang. Oke, karena pedangnya sudah hancur, ia pun mengganti senjatanya dengan pixel. Ya, itu pixel untuk menambang. Ya, soalnya gimana ya? Itu senjata satu-satunya yang ia miliki. Nggak ada senjata lain yang lebih kuat. Dan oke lah, sini maju kau monster batu. Kemudian Stone Golem menyerang Zik. Tangan besarnya menghantam tubuh Zik. Tapi Zik tidak gentar. Ia pun maju dengan pixelnya dan cerot. Wanjir langsung potol itu jarinya si golem. Dan duar. Zik menghindari hantaman golem. Wah, Zik kaget. Kok rasanya tadi gampang banget ya nyerang si golem itu. Ya, ia sangat mudah menggunakan pixel ini. Stone Golem itu malah terasa mudah diserang menggunakan pixel. Apa kelemahan Stone Golem itu adalah senjata pixel apa ya? Dan oke lah, dicoba lagi. Ya, barangkali bener. Oke dah, palu lagi lah, palu tangannya, palu lagi, palu lagi, palu lagi. Wah, ternyata dipalu terus, malah nggak bisa. Kenapa tadi malah hancur dan ini malah tidak hancur? Ini gimana dah? Tuan Zik, awas di atasmu. Wanjir, malah mau dikeprek. Mudah dah ini. Akan tetapi, Zik mengaktifkan skill pasifnya, yaitu Blacksmith Line. Itu mata yang dapat melihat garis
perbaikan item senjata. Dan tangan golem itu penuh dengan garis-garis tersebut. Wah, apa benar yang dikatakan oleh Master Borja ya? Kemarin ia dinasihati oleh Master Borje saat menerima itu ya, batu black hole. Kemarin ia mengatakan kalau menambang itu butuh mata yang jeli. Soalnya batu tambang itu memiliki mineral yang tergabung menjadi satu. Dan karena itu adalah gabungan dari berbagai mineral, jadi pasti ada celah di antara material-materialnya. Dan mungkin sekarang Zik belum bisa melihatnya, tapi suatu saat Zik pasti bisa melihatnya. Dan ketika kau bisa melihat garis-garis itu, maka kau akan menambang material dengan mudah. Dan ya, cerot. Zik mulai menambang satu tangan golem. Ia melihat celah material stone golem itu dan ia memukul celah tepat di tengah-tengah celahnya. Dan kubrak! Tangan stone golem hancur lebur. Wah mantap, ternyata semudah ini. Hei stone golem, sepertinya kau akan jadi bahan materialku. Wanjir, stone golemnya marah. Ia pun menyerang kembali dan puar. Tangannya kembali dihancurin dan ya nanggung sekalian hancurin tubuh lainnya dan puar. Si tubuh Stone Golem hancur lebur. Sampai-sampai si tikus yang ada di situ ikut modar. Dan ya, Stone Golemnya marah. Ia benar-benar hancur dengan amarah. Sia kaget. Ia benar-benar tidak percaya Zik bakal menghajar bos monsternya cuman dengan skill menambang. Ini benar-benar out of the box. Benar-benar keren ini. Ya, si Zik benar-benar hebat. Tapi Stone Golemnya belum modar. Walaupun tangan dan kakinya sudah hancur, Stone Golemnya masih bertahan. Iya, malah masih marah gitu ya. Dan ya, sekarang saatnya serangan terakhir. Apa kau siap, Monster Golem? Jadilah bahan material tambangku. Dan ya, langsunglah di boom. Dan oke, notifikasi pun muncul. Party Zik dan Sia telah mengkill Basic Giant Stone Golem. Wah mantap, tapi sayangnya cuman iron ore material yang didapatkan dari menambang bos monster. Ya cukup mengecewakan. Saya kira bakal dapat material langka dengan menambang bos monster ini, tapi sayang sekali. Woi woi woi, Tuan Zik, bagaimana caranya ngekill bos monster itu dengan skill menambang? Kau luar biasa sekali, bener-bener di luar nalar ini. Ngekill pakai skill menambang. Aku pengen tahu, aku pengen tahu, tolong kasih tahu aku Tuan Zik. Ucap Neng Sia kegirangan. Belum sempat menjawab pertanyaan Sia, Zik dan Sia malah diteleport. Ya, ia menghilang dari ruangan bos dan mereka berdua muncul di suatu tempat. Ya, kemudian mereka muncul di suatu pabrik gitu ya. Ini di mana Tuan Zik? Kok malah dipindah di tempat seperti ini secara mendadak? Zik pun menjelaskan kalau ini ruang harta, ini ruang yang diberikan kepada party yang telah ngekill bos monster dungeon. Tapi Zik bingung, soalnya ia tidak pernah ke ruangan ini saat menjadi bat. Ini aneh sekali, semuanya tampak berbeda. Monster bosnya berbeda, ruang hadiahnya berbeda. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Arpedia Online? Kok setelah buat akun baru, semuanya terasa berbeda? Kemudian Sia mengecek ruangan itu dan ia menemukan peti harta karun. Wah mantap, Zik langsung senang. Itu pasti hadiah bos monster. Sia pun membuka peti harta itu dan ia mendapatkan Eagle Eye. Itu item yang dapat meningkatkan akurasi sebanyak 20% dan jarak tembak sebesar 30%. Dan ini adalah artefak dari Deborah Production. Wah, Zik menginginkan itu. Lumayan kalau dijual dapat duit, tapi Sia tidak mengizinkannya. Ini milikku, kau ambil petimu sendiri. Ya, kemudian Zik membuka peti harta satunya lagi tuh ya. Dan ia sangat senang. Ia pun mengangkat peti hartanya. Dan ketika dibuka, Zik tampak kecewa.
karena ia mendapatkan Witch Glove. Ya, itu item yang menambah pertahanan 3 dan magic power 3. Waduh, nggak terlalu spesial ini sarung tangannya. Ya, kalau dijual juga harganya murah ini mah. Dan mungkin daripada dijual, mending dipakai aja. Tapi ternyata Zik masih dapat hadiah lagi, yaitu Blueprint Guardian. Itu blueprint tentang pembuatan Black Iron yang pernah dibuat oleh penyihir Deborah. Wah mantap, ini blueprint homunculus robot. Ini bisa dijadikan alat tempur untuk hunting. Gile bener, baru pertama kali ini ia mendapatkan item seperti ini. Wah sip mantap dah. Tapi untuk membuat robot Black Iron butuh banyak item dan lagi harus memiliki skill summoning level 7. Waduh kayaknya bakal lama nih bisa membuat Black Iron. Ya skip dulu dah, di-skip. Dan ada lagi tuh ya, ternyata ada satu hadiah lagi, yaitu buku skill. Ini buku skill Hero Carwen Manual, catatan sejarah yang ditinggalkan oleh Warrior Carwen, seorang petualang yang mengalahkan penyihir Deborah. Jika seorang blacksmith membaca buku ini, maka ia akan mempelajari skill gain dan skill brick. Skill gain adalah peningkatan skill produksi. Skill ini dapat melihat garis lebih jelas. Dan skill break yaitu peningkatan skill penghancur. Ini skill lumayan aneh dah. Yang satu skill produksi, yang satu skill penghancur. Ini dua skill yang bertolak belakang. Cukup aneh juga ini mah. Kemudian Zik memulai membaca buku sejarah itu. Di situ tertulis kisah petualang seorang warrior Carwen yang menghancurkan penyihir Deborah dengan kekuatannya, yaitu evolusi dari Gain, yaitu skill grind. Itu skill yang dapat melihat butiran material yang ada di dalam tubuh monster golem. Dan warrior itu juga meningkatkan skill brick dan menjadi arm brick. Itu skill yang dapat menghancurkan batu material, bahkan kristal pun bisa dihancurkan. Wah gile bener. Zik membaca itu dengan takjub. Ini skill yang luar biasa. Kemudian warrior itu memberikan pesan kepada setiap petualang kalau pertarungan melawan penyihir Deborah belum selesai. Dan si warrior menanti kedatangan seorang petualang sejati yang mau berlatih melawan pasukan penyihir Deborah. Walah ternyata masih panjang ya jalan ceritanya. Ketika Zik asik membaca, ya Sia jadi penasaran dengan yang dibaca oleh Zik. Ia pun bertanya, apa yang dibaca oleh si Zik? Apa hadiah dari peti tersebut sangat keren? Ya ini cuman buku skill dan juga ini ada misi baru. Wah ternyata ente luar biasa bos. Nggak perlu keluar duit untuk dapat skill. Mantap dah bos. Ucap Sia. Dan oke dah, Sia pun mengajak Zik untuk keluar dungeon ini karena sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Dan oke dah, sip OTW pergi. Dan ya beberapa saat kemudian Zik dan Sia sudah keluar dari Deborah Dungeon. Zik mau pamitan sama Sia, tapi ia malu. Ia mau ngomong pamit, tapi malah malu dadah. Kemudian Sia bertanya, berapa umur Tuan Zik? Ya, Zik pun menjawab umurnya sekarang 22. Wanjir umurku masih 20. Ternyata Tuan Zik lebih tua dariku. Tapi mohon kerjasamanya lagi ya Tuan Zik. Sekarang kita berteman. Ayo jabat tangan. Wah, jabat tangan. Zik seumur hidup nggak pernah menyentuh cewek. Di dunia nyata ataupun di dunia maya, ia tidak pernah menyentuh cewek. Dan ini jabatan pertama kalinya dengan seorang cewek. Waduh, terima kasih Nona Sia. Aku menanti kerja sama kita lagi nantinya ya. Tapi mungkin kita tidak akan bertemu dalam waktu dekat. Soalnya aku akan fokus ujian semester. Aku akan off dulu di Arpedia Online, mau fokus kuliah. Jadi, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Ini petualangan yang luar biasa seru. Waduh, ternyata Nona Sia anak kuliahan.
Wah, nggak kayak si Zik yang pengangguran, anjir. Kau jangan kecewa gitu Tuan Zik. Aku akan kembali lagi. Santai aja, santai. Ucap Sia. Ya, ia mengatakan hal tersebut sambil memukul pundak Zik dan ternyata dipukul sampai tulangnya potol, anjir, tulang lehernya potol itu. Sia jadi bingung. Ia kaget karena Tuan Zik malah modar. Waduh, kenapa Zik malah modar? Cuman ditepuk langsung modar. Waduh, 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 waduh. Item-itemnya berjatuhan lagi. Ini item berharganya si Tuan Zik. Waduh, gimana ini mah? Harus gimana ini? Walah, malah akunku ini jadi akun pembunuh. Gaswat, gaswat. Aku nggak mau, malah akunku jadi merah. Gimana ini? Yah, tolong Nona Sia, ambil item-itemku dulu. Nanti aku ambil lagi. Ucap Zik dalam chatting box. Wadidaw, malahan modar. Dan ya, scene pun berpindah. Kapsul model terbaru yang dikirim oleh DreamMax telah sampai. Yuhan langsung mencobanya. Kapsul media yang terbaru dengan harga 200 juta ini mantap. Ya, saat ini Zik sedang melatih skillnya yaitu skill Grain. Skill ini sekarang digunakan oleh Zik untuk melihat garis material dari setiap item yang ada. Berkat itu, skill craftingnya yaitu skill membuat senjata dan skill repairnya yaitu skill memperbaiki senjata jadi meningkat 100%. Ya, itu semua berkat skill guide. Dan hasilnya, item-item buatan Zik menjadi berkualitas tinggi karena dibuat dengan item dan material yang sesuai. Ya, akhirnya Zik si pandai besi menjadi terkenal di dunia Arpedia online. Ia saat ini menjadi rujukan utama para player yang mau membuat item atau mau memperbaiki item. Dan ini dia ya, banyak kerumunan yang mengantri. Mereka mau jasanya dari Zik. Tapi hari ini Zik libur, ia mau hunting, ia mau naik level dulu dah. Yah, jadinya player-player yang sudah ngantri, mereka nggak terima. Mereka pun memaksa Zik untuk membuka jasa blacksmith-nya dulu sebelum pergi hunting. Wanjir malah dipaksa. Kemudian ada seseorang yang berteriak, Monster Angel Pouring telah muncul di area file plan. Itu bos monster yang ngedrop Angel Wing. Bagus loh. Walah, itu item mahal. Ayo cepat. Wadidaw, semua orang langsung berlari mengejar bos monster Angel Pouring. Mereka menginginkan Angel Wing. Ya, kecuali si Zik. Ia malah tetap berdiri di situ. Ia malah ngelak. Dan ia pun dihampiri oleh seorang pria yang itu ya, yang teriak-teriak Angel Pouring tadi. Hei, Angel Pouring gak mungkin muncul di Fine Plan. Kau bohong ya? Ucap Zik. Waduh, Anda memang pintar ya Tuan Zik. Mana ada Angel Pouring muncul di sini. Wah, Anda luar biasa. Tapi itu memang tujuanku Tuan Zik. Soalnya aku ingin bertemu denganmu dan merekrutmu. Apa kau mau masuk ke guildku? Ucap seorang pria tampan yang full senyum. Wanjir, Zik malah jadi bingung ikut guide. Waduh dah. Tapi Zik mengatakan bersambung. Wadidaw malah bersambung. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam cuy.